Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa lebih terdahulu agar pelajaran kita lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, Ibu ulangi lagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan ini adalah pertemuan kita, interaksi kita walaupun lewat daring setelah pembagian raport ya. Dan memang setelah pembagian raport kemarin sampai dengan hari ini kita tetap belum bisa melaksanakan yang namanya KBM tatap muka karena masih perpanjangan PPKM. Jadi mau tidak mau kita harus belajar melalui daring. Walaupun belajar melalui daring, kalian jangan malas-malasan dan tetap semangat. Dan lagi Ibu ingetin untuk kalian selalu jaga kesehatan ya, karena di masa-masa seperti ini kita tuh kayak gampang banget sakit. Jadi kita harus pintar jaga diri kita masing-masing, minum air putih yang banyak. Terus katanya juga itu minum jamu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi rajin-rajin minum itu dan selalu berdoa agar kita terjauh dari virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Oke? Dan lagi selamat datang di kelas 12. Dan tetap Ibu Anjartika tetap megang mapel sejarah Indonesia. Dan langsung saja ya, kita mulai ke materi sejarah Indonesia kelas 12. Di sini pertama ada daftar isi. Di bab 1, di sini kalian akan belajar tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang di sini poin materinya ada A, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Di sini poin-poinnya ada 1, konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi, 2, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, dan yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Di bawah situ ada B, tapi karena hari ini kita akan membahas satu materi saja di yang A, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948-1965. Di sini ada bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ada yang tahu apa itu disintegrasi? Ibu mau tanya, ada yang tahu? Gimana, gak kelihatan ya, cong apa gimana nya? Oke, Ibu jelaskan. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan serta menyebabkan perpecahan. Di sini nanti kita akan belajar tentang pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Lanjut ya. Di sini ada A, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Di sini disebutkan alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya. Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Nah,
kita harus bersyukur ya kita ada di Indonesia. Karena apa? Indonesia adalah negara yang paling banyak banget ragam suku budayanya, ya kan? Kalau di tempat kita ini tadi disebutkan ada 1340 suku bangsa. Bayangin aja 1340 suku bangsa. Sedangkan yang kita tahu paling cuma itu aja ya. Jawa, Bali, apalagi Lampung, Batak, Sunda. Pokoknya masih banyak lagi ya. Itu yang dinamakan suku. Terus di sini ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau di luar negeri itu ya, itu tuh dalam satu negara mungkin dia hanya memiliki beberapa suku bahasa. Bisa dibilang malah mungkin hanya ya satu bahasa itulah, satu suku itulah. Dan kalau agama resmi, kalau di luar negeri malah sepertinya banyak ya. Tapi kayak agama-agama nonis tapi banyak banget. Lanjut. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama di sini ada 1 peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang 2 peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan atau dalam kurung vested interest. Dan yang ketiga peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. Nah, dan di sini di pertemuan kita yang pertama ini kita hanya akan membahas 1 pergolakan saja dulu ya. Yang di sini ada 1 peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di sini ada beberapa konflik yang terjadi yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Dan yang kedua pemberontakan DI atau TII. Dan yang ketiga ada peristiwa G30 SPKI. Di sini ada yang 1 tadi konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang A, pemberontakan PKI atau dalam kurung Partai Komunis Islam Indonesia Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini berkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin. Nah, jadi di sini ada pemberontakan PKI. Kenapa kok ini pemberontakan PKI? Karena dulu itu zaman PKI itu ingin menguasai Indonesia. Dia ingin Indonesia ini menjadi sebuah negara komunis. Kalian tahu nggak apa itu negara komunis? Negara komunis itu adalah negara yang nggak ada pemimpinnya. Jadi tuh semua kalangan itu sama saja. Jika ada masalah nanti dirembuknya sama-sama. Terus nggak beragama juga. Negara yang tidak beragama. Jadi mereka tuh ingin Indonesia menjadi seperti itu.
Kita langsung ke nih. B. Pemberontakan DI atau TII. Cikal bakal pemberontakan yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Nah, pemberontakan ini terjadi karena adanya oknum-oknum yang ingin menjadikan negara Indonesia ini adalah negara Islam. Jadi tidak ada agama lain selain agama Islam. Tapi jelas nggak bisa ya, karena di Indonesia ini emang dari dulu banget itu sudah memiliki banyak banget yang namanya berbagai macam agama. Dan sedangkan pejuang-pejuang kita dulu juga nggak cuma orang Islam toh, banyak banget kan. Ya ada Bali, ada Kristen. Jadi kalau diminta untuk 100% jadi negara Islam pasti banyak banget oknum-oknum yang tidak terima. Yang waktu itu Pancasila itu aja sebenarnya kan yang pertama itu adalah apa? Kayaknya pokoknya intinya itu yang pasal 1 itu menjuru kepada agama Islam. Tapi banyak banget yang demo kenapa mereka tidak terima karena mereka juga ikut berperan tapi kok kayak gitu. Nah, jadi digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk semua, bisa untuk semua. Lanjut C, di sini ada gerakan 30 September 1965 atau sering dikenal dengan G30 SPKI. Oke. Siapa yang sudah pernah nonton film G30 SPKI? Jujur, kalau ibu belum pernah nonton ya, karena ibu nggak berani. Waktu itu ada, biasanya tuh nanti waktu itu 17 Agustus itu nanti ada. Kalau dulu film itu tuh harus banget ditonton. Kalau anak-anak sekolah itu harus banget nonton itu. Tapi nggak tahu semenjak tahun berapa gitu, semenjak kepemimpinan siapa, penayangan itu dihentikan. Terus kemarin waktu belum lama ini, nah itu dibuka kembali. Mungkin di YouTube ada nggak ya, atau di streaming gitu? Coba kalian yang belum nonton bisa nonton. Kalau ibu kalau dari awal ibu nggak bisa. Orang ibu waktu itu ada ya. Ibu tuh nonton tuh cuma akhirannya aja, cuma udah abis itu waktu udah para pahlawan kita diangkat dari lubang buaya itu aja ibu nangisnya ibu kalau ditadai kayak untuk seember tuh, karena saking ya Allah kejam sekali ya. Terus kalian tahu nggak siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi korban dalam G30 SPKI? Jangan sampai nggak tahu ya. Di sini akan ibu sebutkan ada 7 pahlawan kita yang menjadi korban G30 SPKI. Di antaranya ada 1 Jenderal Ahmad Yani, 2 Maijen R. Suprapto, 3 Maijen MT Hartoyo, 4 Maijen S. Suparman, 5 Brigjen PI Panjaitan, ke-6 Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang ke-7 Letu Pierre Andreas Tadenan. Jadi itu tadi ya 7 pahlawan kita yang menjadi korban G30 SPKI. Sampai sekarang tetap belum ada yang tahu siapa dalang dari gerakan 30 SPKI yang sebenarnya. Sampai sekarang pun masih jadi kontroversi ya. Belum ada yang tahu siapa dalang dari pemberontakan tersebut. Di sini ada setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965.
Yang pertama ada Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan John Hotzapel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin ada hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sendiri, mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Jadi kayak pada zaman-zaman ini kan banyak banget hasutan ya. Jadi tuh kayak ada yang menghasut gini-gini untuk suatu kepentingan. Jadi ada oknum yang menginginkan sesuatu tapi dia tidak mau oknumnya mereka sendiri itu yang jalan. Jadi dia menghasut pihak-pihak yang menurut mereka bisa dihasut, dan terjadilah hal-hal seperti ini. Dan yang menurut teori kedua dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Dan menurut teori yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Dan selanjutnya, yang keempat, di sini disebutkan Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Deck dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Jadi kita juga nggak tahu ya mana yang benar mana yang enggak. Tapi kalau dipikir lagi, Insinyur Soekarno, pahlawan kita, presiden pertama kita, apakah mungkin melakukan hal seperti itu? Kita nggak tahu. Dan ada lagi teori selanjutnya. Di sini ada tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori yang keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Tadi Pak Soekarno, sekarang ada lagi Pak Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dan yang ketujuh, dalang gerakan 30 September adalah PKI. Nah, jadi memang sampai saat ini kejadian 30 SPKI, G30 SPKI itu masih kayak di awang-awang, tahu nggak, kayak di awang-awang, belum jelas ya sebabnya itu apa, dalangnya siapa, itu belum jelas. Yang pasti yang seperti ibu sebutkan tadi, pada zaman ini tuh banyak banget hasutan-hasutan. Jadi ada oknum-oknum yang menginginkan sesuatu tapi oknum tersebut tidak mau melakukan sendiri. Jadi yaitu tadi, mereka menghasut pihak-pihak yang menurut mereka bisa untuk melakukan hal itu gitu. Oke, pertemuan hari ini selesai. Dan kalian bisa ini ya, mendownload buku kelas 12 yang sampulnya kayak ada di depan tadi. Nanti agar kalian juga enak juga belajarnya.
Nih yang sampelnya kayak gini. Tuh. Kalian download ini agar lebih mudah kalian belajarnya. Dan lagi, walaupun kita daring, kita jangan males-males. Ingat kelas 12 banyak banget nanti yang akan kalian lalui. Nggak genap dari 6 bulan nanti sudah banyak banget yang pokoknya persiapan kalian menuju ya, menuju pokoknya kelulusan kalian. Jadi tetap semangat, jangan males-males. Dan sekian untuk hari ini ya. Terus sekali lagi Ibu ingetin selalu jaga kesehatan kalian. Karena untuk saat-saat ini rentan banget untuk kita semua terkena penyakit ya. Jadi sebisa mungkin kalian jaga diri kalian agar selalu tetap sehat, selalu fit, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kata yang salah, Ibu minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.